Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun berada, semangat ya dalam belajar. Semoga masa depan kalian cerah ceria. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi surat lamaran pekerjaan. Kapan surat lamaran pekerjaan ini dibuat? Ketika seseorang yang sudah lulus dari sekolah, baik itu sekolah menengah lanjutan atau dari perguruan tinggi, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin melanjutkan sekolah, atau yang masuk ke jenjang pernikahan. Berarti surat lamaran pekerjaan ini yaitu diperuntukkan bagi sang pelamar atau seseorang yang ingin terjun di dunia kerja. Itu untuk pengertiannya. Untuk yang kedua adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan terdiri dari surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Artinya, sang pelamar ketika mau membuat surat tersebut berasal dari informasi orang lain. Yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Surat lamaran pekerjaan tersebut ini dibuat ada tidak adanya lowongan pekerjaan di sebuah instansi atau perusahaan atau toko atau kafe dan lain sebagainya. Yang berikutnya lagi adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Iklan baik di media cetak maupun di media elektro. Contoh yang media cetak bisa dari koran, bisa dari majalah, sedangkan yang dari elektro yaitu bisa dari internet dan lain sebagainya. Itulah untuk jenis surat lamaran pekerjaan. Apa kaitannya antara jenis dengan surat lamaran pekerjaan? Ini terkait dengan pembuatan surat lamaran pekerjaan pada kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Apakah fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Fungsinya adalah yang pertama, bahwa kita telah mengajukan permohonan ke sebuah perusahaan atau instansi. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi antara kita sang pelamar dengan yang kita tuju ke perusahaan atau ke instansi, karena kita tidak bisa menyampaikan secara lisan, maka harus secara tertulis. Nah, secara tertulis inilah yang masuk namanya surat lamaran pekerjaan. Karena begitu banyaknya sang pelamar, maka tidak mungkin akan dilayani satu persatu dengan secara lisan. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan. Jadi surat ini nanti yang sudah masuk ke instansi atau ke perusahaan, maka akan dipertimbangkan oleh instansi atau perusahaan tersebut. Maka bagi siapapun yang ingin melamar, maka harus membuat surat lamaran pekerjaan. Bagaimanakah cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Itu yang perlu diketahui. Karena apa? Begitu banyak surat lamaran pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya ada beberapa surat lamaran pekerjaan, bahkan banyak yang tidak memenuhi kriteria surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Sekarang arti surat lamaran pekerjaan yang baik adalah yang pertama, sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Yang kedua, ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kalau mau ditulis tangan, maka harus menggunakan kertas folio yang rapi dan yang bersih. Tulisan tidak boleh coret-coret, tidak boleh ditip X. Gunakanlah ballpoint warna hitam. Kalau bisa diusahakan adalah yang box, misalnya yang 01. Tidak boleh ballpoint bertinta warna merah. Ya. Mengapa? Karena kita untuk menjaga kesantunan kita terhadap apa yang mau kita permohonkan, yaitu melamar pekerjaan, agar surat lamaran pekerjaan kita menjadi diperhatikan. Yang berikutnya lagi adalah tidak boleh kalau mau ditulis komputer,
tidak boleh menggunakan jenis huruf yang bervariasi. Gunakanlah jenis satu huruf saja ya. Perkara nanti mau ditebali, dibol, boleh, tetapi hanya bagian-bagian tertentu, tidak semuanya dibol. Itulah surat lamaran pekerjaan yang dikatakan baik. Yang selanjutnya dikatakan baik adalah menggunakan tingkat kesantunan yang tinggi. Jangan sampai ketika menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan sapaan. Contoh, menyebut pimpinan sebagai Anda. Jadi gunakanlah kata sapaan Bapak kalau pimpinannya seorang laki-laki. Kalau pimpinannya seorang perempuan, maka sebutlah dengan sapaan Ibu. Sekali lagi, jangan gunakan sapaan Anda atau saudara. Itulah arti baik dalam surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang benar? Yang benar adalah 1. Sesuai dengan sistematika yang ada. Sistematika terdapat 10 poin. Poin yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua adalah pokok surat, hal atau perihal dan lampiran. Yang berikutnya lagi adalah alamat yang dituju. Yang berikutnya lagi adalah salam pembuka. Yang berikutnya adalah bagian kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka inilah tadi sudah dijelaskan di depan, mau menggunakan jenis yang mana, berdasarkan inisiatif, berdasarkan informasi, atau berdasarkan iklan. Disinilah tempat untuk perbedaan dari jenis surat tersebut. Yang berikutnya untuk kalimat setelah kalimat pembuka adalah bagian isi. Isi inilah yang menjadi inti esensi dari surat lamaran pekerjaan. Terkait dengan fungsi tadi sebagai bahan pertimbangan, maka pertimbangan ini letaknya ada pada isi. Dan yang berikutnya lagi adalah kalimat penutup surat. Dan bagian sistematika surat yang terakhir adalah di situ ada tanda tangan dan nama pelamar. Dan sebelum ada tanda tangan di situ ada salam penutup dari sang pelamar. Itulah sistematika yang mengacu kepada surat lamaran pekerjaan yang benar. Yang kedua adalah dikatakan benar apabila menggunakan bahasa. Bahasa dalam surat lamaran pekerjaan adalah bahasanya resmi. Jadi gunakanlah bahasa yang baku. Baku ini terkait dengan tulisannya. Apakah menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf kecil? Apakah tanda bacanya tanda koma, tanda titik, perlu apa tidak? Nah, disitulah yang terkait dengan kebahasan. Yang terkait dengan kebahasan yang lain adalah tentang kalimatnya. Karena kita memohon, maka kalimat dalam surat lamaran pekerjaan harus berupa kalimat permohonan yang santun sekali. Itulah terkait dengan bahasa surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi praktek membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar tersebut. Demikianlah ya, silakan dibuka-buka kembali ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.